bayani Zukain wa khirsin wastibarin wa bulhotin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur yang nanti sebentar lagi akan bergabung dengan kita, saat ini sedang memberikan pengarahan untuk beberapa regulasi. Ada 4 regulasi yang sedang dibahas pada saat ini, soal pendirian perguruan tinggi, soal kriterianya macam-macam lah dari PP 46 itu yang hari ini akan di tahun ini akan dituntaskan. Semoga termasuk juga membahas soal Kopertais atau yang didikbud bernama LL Dikti. Tadi sudah dimulai tadi jam 14. Mas Dodi yang saya hormati, teman-teman Subdit, Pak Amiruddin Kuba, Kasih Sarpras Kasih Kemahasiswaan, Pak Nur Yasin, Kasih Sarpras PTKIN, dan Bu Otisia, Kasih Sarpras PTKIS, dan teman-teman CFU, Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan. Bapak Ibu, para rektor atau para wakil rektor atau juga para ketua sekolah tinggi yang hadir di Zoom meeting ini, terutama juga mungkin menugaskan operator emis di masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan menghadiri pertemuan yang sangat mendadak. Kenapa dilakukan pertemuan ini? Karena jadi akhir bulan Oktober kita mendapatkan kepastian bahwa, mohon maaf yang masih suaranya tidak konsen, dimatiin dulu ya. Ya. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu yang di-mute dulu. Operatornya Pak, operatornya. Ya. Saya lanjutkan. Jadi tahun atau akhir 2020 ini di bulan Oktober kita mendapatkan kepastian dari Kementerian Keuangan atas usulan kita, yaitu bantuan paket data internet untuk mahasiswa dan siswa. Nah, sementara usulan yang untuk para dosen belum ada kejelasan, dan mungkin karena sudah di bulan ke-11 ini sangat mungkin untuk tidak, artinya kepastiannya sebagaimana didikbud, kita juga mendapatkan bantuan paket data internet. Ini yang kemudian kita memaksa kita untuk melakukan banyak hal sebagaimana yang juga dilakukan oleh Dikbud. Satu adalah pendataan jumlah mahasiswa dari yang terdaftar di EMIS pada tahun semester kemarin, ternyata belum memasukkan angkatan baru 2020. Itu pertama. Makanya data kita di tahun lalu 1,150 juta akan kita lengkapi. Tolong dimatiin dulu, dimut semuanya dulu. Saya udah berapa kali mute ini, muncul terus. Jangan supaya kita disiplin, beretika mengikuti rapat besar itu ya harus mute, kalau nggak dipersilahkan ngomong itu loh. Kita semua harus berlatih beretika, memahami Zoom meeting dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, jadi kejelasan ini yang saya tahu persis Bapak Ibu dituntut oleh mahasiswanya. Kenapa Kementerian Agama tidak melakukan hal yang serupa? Karena ternyata memang pada saat memutuskan di Dikbud itu kita ditinggal atau kita belum diikutkan. Ternyata ini menjadi hajat Pak Presiden, hajat Pak Wapres, dan juga hajat seluruh menteri untuk memeringankan beban
pandemi COVID-19, salah satunya untuk ketercukupan paket data internet untuk pembelajaran jarak jauh. Ya. Yang kedua, kita sudah melakukan, Mas Dodi ini di MIS sudah melakukan verbal data. Data kita ini sudah dilakukan 1,12 sekian. Ternyata per hari ini kita baru punya angka 500 sekian. Jadi separuh lebih itu belum mengisi data itu. Padahal pada minggu yang lalu kita sudah suratin Bapak Ibu semuanya untuk mengisi. Saya tidak tahu problemnya, jangan-jangan Bapak Ibu sudah tidak memerlukan bantuan lagi. Atau PT KIN itu jauh lebih siap untuk tidak disubsidi oleh pemerintah. Makanya nanti Bapak Ibu semuanya ini yang kumpul di sini adalah lebih banyak kepada akan dikonfirmasi kenapa kampus Panjenengan tidak mau ngisi. Apakah tidak memerlukan bantuan yang kita harapkan tadi, atau memang belum ngisi karena memang problem mentalitas kita yang hari-hari ini soal data memang agak kacau. Karenanya nanti saya minta kepada Bapak Ibu, tadi kami juga minta, Pak Direktur minta yang betul-betul berurusan dengan data, karena kadang-kadang nanti Bapak Ibu sudah ikut, ternyata tidak langsung disampaikan kepada yang bersangkutan, akhirnya molor lagi dan sebagainya. Makanya dalam soal data ini mungkin operator MIS atau operator data di masing-masing perguruan tinggi akan sangat penting untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Yang kedua, nanti Pak Dodi akan menyampaikan satu persatu data ini dan sebagainya, teknisnya seperti apa dan sebagainya, supaya 1-2 hari ini sudah penuh, sudah terlakukan. Kalau tidak, risikonya berarti Kementerian Agama harus mengembalikan atas dana berapa miliar yang kemudian diamanahkan 164 miliar kalau nggak salah, nanti harus dikembalikan kepada negara, dan itu akan mempengaruhi serapan pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau Diktis. Jadi kami mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk melakukan proaktif terhadap kita ini, problemnya apa, termasuk misalkan di PT KIN yang sudah atau sedang memberikan bantuan, berarti nanti tidak harus memilih salah satu, nanti dilaporkan saja, misalkan YIN Kudus sudah semuanya mendapatkan bantuan paket serupa, makanya kemudian tidak perlu lagi. Baik, apa itu bantuannya? Bantuannya bukan dalam bentuk uang. Nanti bantuannya Bapak Ibu dalam bentuk paket data. Untuk siswa nanti tidak perlu saya sampaikan, tapi untuk mahasiswa, paket data internet untuk mahasiswa 50 GB. 50 GB per bulan, yang 5 GB untuk paket umum atau per bulan, yang 45 GB untuk paket belajar per bulan. Jadi ini sudah diprediksi, kalau mereka pakai Zoom, insya Allah cukup, lebih irit dipakai untuk selama 3 bulan. Kita sedang berusaha berjuang agar 3 bulan ini walaupun waktunya tinggal 2 bulan akan bisa disepakati baik oleh pemeriksa maupun aspek-aspek yang lain, dan kita sudah berkomunikasi dengan Dikbud soal dengan LKPP dan sebagainya, mudah-mudahan kita membantu mahasiswa aman sampai akhir. Kemudian syarat-syaratnya adalah Bapak Ibu semuanya secara umum syarat-syaratnya adalah mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Itu kalau yang di bawah Kementerian Agama. Syarat khususnya adalah 1, terdaftar di aplikasi pangkalan data pada masing-masing Direktorat Jenderal. Jadi Bapak Ibu harus mendaftarkan mahasiswanya di MIS. Mahasiswanya di MIS. Yang kedua, berstatus aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan. Sudah wisuda tidak boleh didaftarkan. Nanti kalau ada implikasinya tergantung kepada yang bersangkutan dan kampus. Yang ketiga, memiliki nomor ponsel aktif. Jadi nanti pada saat pemasukan atau verifikasi data, teliti betul memasukkan nomor ponsel aktif. Apakah Indosat, Excel kemudian macam-macam itu. XL ya, XL dan sebagainya, yang ada 4 atau 5 layanan itu silahkan disampaikan kepada kita semuanya. Nah, secara umum nanti akan jadi runtutannya
dari kita, kemudian data itu kemudian diberikan kepada provider internet tadi, provider seluler, kemudian dari seluler diabsahkan lagi. Ternyata yang absah dari data ini aktif, nomor aktifnya sekian, akan ada berapa juta. Nah, kemudian setelah itu kemudian akan dibayarkan oleh Kementerian Agama melalui pihak ketiga tadi, seluler, dan akan diterima oleh saudara-saudara kita, mahasiswa kita untuk pembelajaran. Jadi sekali lagi bantuannya bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk paket data internet. Mungkin itu biar tidak terlalu panjang, sehingga nanti 500 orang yang mengikuti ini, saya nggak tahu nanti Pak Direktur bisa masuk enggak nih Pak Amir? Sudah 500 ini. Bisa dikabari sama jadi nanti Pak Direktur bisa masuk untuk kita memverifikasi ini. Jadi tadi jawaban saya di grup, kalau yang sudah ngisi ya tidak ikut nggak apa-apa, tapi yang belum ngisi data-data yang dibutuhkan itu nanti segera diisi. Nanti Pak Dodi akan memberikan pendahuluan, mungkin informasi sekilas, terus teknisnya seperti apa, nanti diabsen satu-satu Pak Dodi. Atau kalau enggak teknisnya seperti apa, dalam konteks pendataan saya nggak begitu paham, nanti Pak Dodi saya minta untuk serius satu persatu dipertanyakan. Sekali lagi, bagi yang sudah sempurna mendaftarkan mahasiswanya, mungkin biar bergantian, tidak perlu menyampaikan di forum ini, karena memang forum ini adalah untuk menggerakkan Bapak Ibu yang sama sekali belum ngisi atau belum optimal, terutama mahasiswa barunya, karena memang nanti jangan sampai mahasiswa barunya tidak terrekod sehingga nanti tidak dapat. Sebaliknya yang sudah lulus malah dapat dan sebagainya. Nanti akan terjadi temuan-temuan yang tidak kita harapkan. Baik, ini soal paket data internet. Di luar itu, Bapak Ibu kami mohon juga ada beberapa informasi tentang KIP kuliah, juga sudah proses pencairan, ada beberapa nomor bank yang tidak aktif, nanti Pak Amir juga sudah dicatat, sudah dikomunikasikan kepada Bank Mandiri, nanti akan penyalurannya melalui Bank Mandiri, terutama yang PTKIS. Untuk Bapak Ibu Wakil Rektor 3 yang PTKIN, nanti juga akan kami lakukan koordinasi di Gorontalo, yang nanti pada tanggal 13 sampai 15 kalau nggak salah, nanti juga akan terintegrasi dengan Kementerian Agama di pusat, karena ini menjadi program prioritas Pak Presiden Jokowi, sehingga nanti kita bisa melakukan dengan baik. Saat ini yang kedua saat ini yang mengajukan bantuan Sarpras PTKIS itu memang tidak ada Pak. Jadi tahun ini 2020 anggaran kita direfocusing untuk anggaran COVID dan kembalinya kepada Kementerian Agama, yaitu anggaran untuk BOP pondok pesantren, BOP diniyah, dan BOP juga untuk TPQ. Jadi 1,6 triliun itu saudara-saudara kita yang mengelola pesantren, madin, dan juga TPQ mendapatkan berkahnya termasuk madrasah diniyah takmiliyah mendapatkan berkahnya COVID. Walau juga Bapak Ibu hati-hati, ini terutama yang punya saudara, karena di lapangan juga kurang begitu menggembirakan. Ada praktek-praktek yang kurang terpuji. Nah, tolong ini dikawal betul supaya masyarakat kita terbantu dengan baik. Mungkin itu dari saya serahkan kepada Pak Amir lagi, dan nanti kalau Pak Direktur sudah bergabung kapanpun atau jam berapapun, nanti sejenak berhenti ingin mendengarkan pengarahan dari Pak Direktur. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit sudah memberikan beberapa catatan dan arahan kepada kita semua. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa keikutsertaan dan partisipasi Bapak Ibu, apakah sebagai pimpinan, sebagai operator, sebagai perwakilan pimpinan dan pengelola di semua perguruan tinggi, apakah itu PTKIN dan PTKS, itu sangat kita butuhkan kerjasamanya, karena ini kita sambil berkejaran dengan waktu, karena pencairan kita akan segera lakukan ketika data itu sudah ada. Dan seperti disampaikan tadi Pak Kasubdit, sayang sekali kalau ini sudah disiapkan uangnya dari negara, tapi kita kemudian tidak memanfaatkan dengan baik, bahkan kita ingin mengembalikan, kalau sisanya ada maka saya kira itu tidak bagus.
Oleh sebab itu, sekali lagi kerjasamanya Bapak Ibu kita harapkan sehingga kita melakukan forum ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada Pak Dodi Irawan. Beliau adalah salah satu kasubag di EMIS yang selama ini mengelola data kita, baik PT KIN maupun PT KIS, bahkan seluruh data di Kementerian Agama yang melalui EMIS. Nanti beliau akan memberikan arahan atau penjelasan terkait dengan bagaimana cara melaporkan data-data mahasiswa yang dibutuhkan untuk keperluan kita kali ini. Kepada Pak Dodi Irawan saya persilahkan dengan hormat. Sendiri. Si ini Ruman di mana? Rahman sana lagi. Besok nggak tahunya pada ngejemput Rizik Syihab ya? Iya. Silakan Pak Dodi. Pak Dodi mana ya? Nggak hadir. Itu jadi moderator. Iya. Oh, oke. Gimana? Ya. Oh, enggak. Oh, sebentar. Oke, saya buka. Oke, sudah. Ya. Baik. Pak Dodi ternyata tidak bisa unmute, tadi saya sudah kondisikan. Gimana Pak Dodi sudah? Baik. Oke. Baik, silakan Pak Dodi. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat PT KAI, Pak Ruhman Basori, Pak Amiruddin, Kasih Kemahasiswaan, dan Bapak Ibu sekalian, para rektor, ketua ataupun wakil rektor, wakil ketua yang kami hormati. Alhamdulillah malam ini kita bisa berdiskusi terkait dengan penyiapan data, khususnya dalam rangka implementasi program bantuan paket kuota data internet khusus untuk mahasiswa PT KAI. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ruhman tadi, bahwa memang beberapa minggu terakhir ini kami sudah berkoordinasi dengan para operator EMIS di PT KIN masing-masing dan juga Kopertais untuk bisa melakukan proses pelengkapan data nomor ponsel khususnya untuk mahasiswa yang memang menjadi sasaran dari program ini. Jadi sudah beberapa minggu ini, sekitar 2 atau 3 minggu, ternyata progresnya memang belum terlalu maksimal karena mungkin ada 2 program besar yang juga saat ini sedang kita coba usahakan, ya. Selain PJJ ini juga ada BSU, ya, bantuan subsidi upah untuk PTK non PNS. Tentu ini menjadi tugas yang cukup melelahkan juga untuk para operator untuk bisa melengkapi data-data yang memang dibutuhkan untuk pelaksanaan 2 program ini. Ya, terkait dengan bantuan kuota, Bapak Ibu, memang kami sudah membuat satu modul aplikasi di EMIS untuk melaksanakan proses verifikasi dan validasi data ponsel ini, data nomor ponsel mahasiswa ini. Mungkin kalau boleh saya share screen, Pak Amir. Bisa langsung coba? Belum. Belum ya? Belum bisa. Sebentar. Mas Dodi saya jadikan. Baik, oke. Pak Amir, sebentar Pak Dodi. Ini ada beberapa kampus tidak bisa masuk. Mungkin teman-teman yang lebih dari 2 atau lebih dari 1 masing-masing PT KIS bisa keluar mendelegasikan ke temannya untuk berbagi dengan yang mau ikut, yang lebih dari 2 ya, atau lebih dari 1 ya, supaya nanti bisa yang lain bisa ikut. Terima kasih.
Baik, Pak Kasubdit, Pak Dodi, Pak Direktur sudah bergabung. Oh iya. Kita persilakan dulu. Baik, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kebetulan Pak Direktur sudah bergabung dengan kita. Maka untuk selanjutnya kita akan mempersilahkan beliau. Namun mungkin Pak Rahman bisa memberikan pengantar dulu kepada Pak Direktur sebelum beliau memberikan arahan. Silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih Pak Amir. Tanpa salam tadi sudah sampaikan, yang terhormat Pak Direktur, Pak Dodi, Pak Amir, dan kawan-kawan di Direktorat, dan juga Bapak Ibu, para rektor atau wakil rektor, para ketua, wakil ketua, dan juga para operator OMIS. Pertama, kami sampaikan Pak Direktur, tadi sudah kami berikan pendahuluan bahwa kita akan membantu mahasiswa dengan paket data internet senilai 50 GB per bulan, jadi ada 150 GB. Dan salah satu syaratnya adalah harus ada data yang valid by name dan juga mempunyai ponsel aktif. Juga mahasiswanya terdaftar sebagai mahasiswa aktif, belum wisuda, dan termasuk mahasiswa baru. Nah, data yang terakhir, menurut Emis, menurut Pak Dodi, kita baru dapat data sekitar 500 sekian. Artinya kalau kita punya data 1,150 juta mahasiswa kita se-Indonesia, jumlah kita belum menggembirakan, yaitu baru separuh dari jumlah yang ada. Selanjutnya, soal pencairan dan sebagainya itu nanti tadi sudah saya sampaikan, data ini akan digunakan untuk verifikasi ke operator seluler itu, kemudian dari situ kemudian dicairkan kepada atau disalurkan kepada mahasiswa. Disitulah kemudian baru terbayarkan antara Kementerian Agama dengan penyedia pulsa tadi atau seluler. Mungkin itu saja Pak. Intinya yang hadir di forum ini tidak hanya PT KIN yang 58, tetapi juga rata-rata yang terbanyak adalah PT KIS. Nanti kita akan lihat dalam perkembangan sehari 2 hari ini, kalau memang belum lengkap datanya, kita akan bikin Zoom lagi untuk terutama yang belum mengikuti ini, dan kita harapkan untuk segera menyelesaikan dalam 1-2 hari terakhir ini. Kepada Pak Direktur, Profesor Dr. Suyitno MAG, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, kami persilahkan untuk memberikan pengarahan. Monggo Pak Direktur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasubdit, Pak Kasih, teman-teman para pimpinan atau yang mewakili dari PT KIN maupun PT KIS, teman-teman dari Kopertais atau yang mewakili, Pak dari Emis, Pak Dodi, dan kawan-kawan yang saya hormati. Pertama dan utama tentu kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan virtual meeting, Zoom meeting, yang tadi salah satu isi dari tujuan Zoom meeting ini disampaikan Pak Rahman adalah kita ingin memastikan seluruh mahasiswa yang punya hak untuk mendapatkan kuota internet dalam rangka mendukung PJJ, perkuliahan jarak jauh, harus dipastikan sudah terdaftar, bahkan sudah verified, sudah terverifikasi. Teman-teman sekalian, mengapa ini penting dan mengapa kita mendadak melakukan ini? Pertama, pendataan atau mapping data terkait dengan mahasiswa yang akan mendapatkan haknya mendapat 50 GB per bulan yang kita rancang insya Allah selama 90-an hari ke depan atau 3 bulan ke depan, itu sudah masuk di data Emis, dan tentu Pak Dodi nanti bisa menyampaikan secara lebih rinci. Tapi setelah kita hitung-hitung, dari jumlah mahasiswa kita yang kurang lebih hampir 1 juta lebih itu, sekarang data kita baru sekitar separuhnya. Separuhnya itu pun belum sepenuhnya terverifikasi berdasarkan 3 hal. Apa itu? By name, by address, by handphone aktif, dan yang terakhir adalah by active student. Artinya 3 kategori itu belum sepenuhnya terverifikasi dengan baik. Bahwa boleh jadi mahasiswanya aktif, satu, tapi boleh jadi juga handphonenya nggak aktif.
Boleh jadi handphonenya aktif, tapi mahasiswanya tidak aktif. Nah, ini yang menyebabkan saya meminta Pak Ruhman agar malam ini coba deh diundang seluruh teman-teman di PTKIN dan PTKIS khususnya yang mengawal data langsung untuk memastikan berapa betul masing-masing peserta atau mahasiswa yang berhak di PTKI dan PTKIN-nya atau PTKIS dan PTKIN-nya dengan 3 kriteria tadi. Apa tujuannya? Tujuan jangan sampai nanti kemudian begitu kita rilis ya anggaran yang tadi 50 GB per mahasiswa dalam rentang waktu per bulannya itu dan 3 bulan jadi 150 itu, jangan sampai masih ada yang tercecer. Masalahnya kalau begitu kita sudah rilis dan tercecer, kemudian ini waktu kita sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Nah, mumpung ini belum kita rilis, maka saya tadi minta kepada teman-teman Pak Amir dan Pak Ruhman agar dipastikan berapa betul jumlahnya. Oleh karena itu malam ini saya minta datanya kita konsinyering. Ya, kita konsinyering misalnya nanti Pak Dodi bersama Pak Ruhman akan memetakan Pak Amir memetakan ini loh data dari PTKI Anu yang sudah diverified. Dari data yang tersedia ini apakah masih kurang, kalau kurang berapa, dan diberi limitasi Pak Amir, diberi waktu sanggup memenuhi kapan. Tentu kita kasih limit tidak lebih dari sekitar 1 atau 2 hari ini. Karena apa? Dalam 1-2 hari inilah program PJJ akan kita rilis. Bagi mereka yang setelah kita berikan waktu dalam 1 atau 2 hari ini tidak menyampaikan data yang valid, yang akurat, maka tentu harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Dan tolong nanti masing-masing pimpinan perguruan tingginya membuat surat pernyataan bahwa memang yang bersangkutan ya data yang dimiliki sebatas itu. Sebatas yang sudah dikirim. Jadi tentu teman-teman yang sekarang mewakili para pimpinan perguruan tinggi menjadi bertanggung jawab terhadap data yang sudah dikirim. Sehingga kalau kemudian sudah kita rilis kok masih ada mahasiswa yang mengklaim dirinya merasa tidak terverifikasi oleh perguruan tingginya, maka sepenuhnya tanggung jawab itu berada di pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Tidak lagi menjadi kewajibannya kawan-kawan Diktis, termasuk tidak juga pada kawan-kawan EMIS. Mengapa? Karena kita sudah nyurati resmi, kita sudah virtual meeting sebelumnya, bahkan malam ini kita ulangi virtual meeting lagi, sehingga jangan sampai masih ada yang tercecer dengan alasan belum merasa dapat informasi yang detail, belum merasa mendapat diseminasi terkait bagaimana pengelolaan bantuan internet lewat penggunaan PJJ. Jadi poinnya pertemuan ini pastikan tidak ada lagi perguruan tinggi yang tercecer jumlah mahasiswanya, tidak ada lagi mahasiswa yang masih klaim karena belum terdata, dan tidak ada lagi yang masih simpang siur antara data yang dimiliki perguruan tinggi maupun data yang sudah ada pada EMIS. Mudah-mudahan dengan pola kita yang proaktif seperti ini, kita langsung berkali-kali, ini setidaknya akan meminimalisasi ketidakakuratan data antara yang ada di perguruan tinggi maupun data yang sudah kita olah, bahkan data yang sudah kita verifikasi. Jadi saya kira target-targetnya itu yang akan kita harapkan. Mudah-mudahan teman-teman semakin proaktif, karena kalau tidak tentu yang rugi tentu bukan saja para mahasiswa, tapi juga lembaga yang bersangkutan yang pastinya akan dapat komplain dari mahasiswa yang bersangkutan. Saya kira itu teman-teman sekalian, Bapak-Ibu yang saya hormati, selamat bekerja dan salam sehat serta sukses. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita mendapat kemudahan dari ridha Allah SWT. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Sitno ya, Pak Direktur yang sudah memberikan beberapa arahan. Insya Allah kita akan usahakan semaksimal mungkin untuk pendataan malam ini. Dan alhamdulillah ini Prof, karena kita punya kuota Zoom itu 500, maka ada ratusan yang belum bisa masuk. Ini pas 500 yang masuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan 500 ini bisa mewakili yang lain dan bisa mengketok tularkan informasi ini kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya Kak, saya kembali ke... Izin live ya Pak Amir ya, Pak Ruhman. Ya Prof, ya Prof. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, monggo. Baik, selanjutnya saya kembali ke Pak Dodi. Mas Dodi, silakan untuk memberikan beberapa catatan atau arahan terkait dengan
cara untuk mengajukan data. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Amir. Ini Pak Direktur sudah live ya. Ya, sudah live. Ya kita lanjutkan lagi ini karena belum bisa share screen, Amir. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan kami dengan Direktorat PTKI bahwa pada saat awal kita akan melakukan proses verbal ini, kondisi data mahasiswa atau data emis yang ada di kita itu kan data yang yang terbaru itu data semester genap 2019-2020. Untuk pendataan 2020-2021 itu baru dimulai kurang lebih 1 minggu. Jadi kita belum bisa berharap banyak dari data yang saat ini diupdate. Saya Nah, sudah oleh karena jadikan itu, host, Pak Mas. Oke, Ya. siap. Ya, sudah. Ya, ini mohon izin Bapak Ibu, Pak Kasubdit untuk melakukan share. Jadi data yang dijadikan sebagai data dasar atau acuan pada saat kita pengajuan anggaran maupun juga pada saat kita akan mulai melakukan verifikasi validasi nomor ponsel mahasiswa ini adalah data semester genap 2019-2020, yaitu cut off per Juni 2020 ini. Nah, tentu dari data yang kita peroleh di semester lalu sudah terjadi perubahan ya di semester ganjil ini atau di semester baru ini, karena kita ketahui bersama bahwa ada mahasiswa yang mungkin sudah lulus, kemudian juga mungkin saat ini tidak aktif karena mungkin cuti dan lain sebagainya, dan ditambah lagi dengan ada mahasiswa baru. Nah, untuk proses verbal yang pertama kita lakukan, teman-teman operator di PTKI baik negeri maupun swasta, kami minta untuk melakukan verifikasi keaktifan dari data mahasiswa semester genap 2019-2020, yaitu menyatakan bahwa si A ini masih aktif diberi kode 1, kemudian si B ini sudah tidak aktif ya, entah itu lulus ataupun cuti dan lain sebagainya, diberi kode 0. Jadi kita bisa mendapatkan transisi perpindahan dari data mahasiswa semester genap 2019-2020 ke data mahasiswa semester ganjil 2020-2021 itu kita dapatkan peralihan data gitu ya, yang memang betul-betul masih aktif. Ya, itu kita harapkan tentu data semester genap yang lalu itu datanya tentu sudah data yang valid dan datanya sudah lengkap gitu, tidak ada yang tertinggal. Gitu. Jadi tahap yang pertama yang dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan itu. Tentu awalnya harus melakukan login dulu ke aplikasi verbal ponsel yang sudah kami sediakan melalui alamat http://emis.kemenag.go.id/e-ponsel/PTKI. Jadi setelah login menggunakan akun emis, setiap operator bisa melakukan unduh template. Memang ada beberapa untuk perguruan tinggi negeri, khususnya perguruan tinggi kekemanusiaan negeri yang jumlah mahasiswanya mungkin puluhan ribu, yang agak kesulitan ya melakukan unduh, tapi kami siap membantu untuk melakukan proses pengunduhan dari server kami dan kami kirimkan melalui email ataupun WA dari masing-masing operator jika memang operatornya melaporkan bahwa ada kesulitan pada saat proses unduh. Nah, kemudian yang tugas yang tadi dilakukan melalui template ini. Setelah template itu diunduh yang berisi nama daftar mahasiswa dan juga nama-nama prodinya itu kita masukkan dalam template. Kemudian disediakan juga kolom untuk melengkapi data kepemilikan ponsel, ya, nomornya, kemudian jenis providernya ya, dari nomor ponsel yang sudah dimiliki tersebut, ya. Kemudian kepemilikannya, ya bisa jadi ya mungkin ya di antara mahasiswa yang menginputkan nomornya itu sebetulnya nomornya bukan nomor yang bersangkutan, bisa jadi nomor keluarganya atau orang tuanya. Ini dimungkinkan, tapi untuk tingkat mahasiswa memang sangat jarang, rata-rata sudah milik sendiri. Kemudian ada juga yang mungkin tidak atau belum memiliki ponsel. Nah, itu nanti kita tawarkan apakah ingin memberikan menerima bantuan berikut kartu perdananya gitu ya, untuk bisa memanfaatkan program ini. Itu nanti bisa dilengkapi dalam template tersebut.
dan juga tadi mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa mana yang masih aktif di semester ini dan mahasiswa yang sudah tidak aktif karena lulus, cuti, dan lain sebagainya. Nah, setelah data itu dilengkapi, kemudian dilakukan proses upload. Nah, tapi kan di sini masih ada mahasiswa yang baru ya, mahasiswa baru yang baru masuk di semester ini yang belum tercover di data semester genap 2019-2020. Nah, oleh karenanya kami mohon pada para pengelola data emis di masing-masing perguruan tinggi untuk melengkapi datanya tersebut di emis, pendataan emisnya khusus untuk mahasiswa baru, sehingga mahasiswa-mahasiswa baru ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi juga tidak kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan program ini. Nah, itu saat ini mungkin yang dirasakan masih belum efektif mungkin oleh teman-teman operator masing-masing perguruan tinggi itu terkait dengan data PTKI, karena kalau yang terjadi di madrasah dengan kondisi saat ini tidak ada pertemuan atau tatap muka di sekolah, di madrasah, mungkin di perguruan juga sama, itu untuk mendapatkan data peserta didik itu agak relatif sulit. Memang ini yang kami juga memahami ya. Ya hanya untuk mahasiswa yang memang berasal dari data semester genap yang semester lalu pun sudah tercatat di perguruan tinggi masing-masing, itu sebisa mungkin seharusnya sudah bisa dilengkapi dulu proses verbalnya. Ini yang beberapa kali saya tanyakan ke teman-teman operator di grup operator PTKI, MS PTKI, kira-kira dari data semester genap lalu itu yang aktif saat ini kira-kira berapa persen? Ya, ada yang menjawab ada sekitar 80%-an, ada 90%. Artinya sebetulnya kalau data semester genap itu didahulukan, itu kita sudah mendapatkan ya kurang lebih 90% data yang yang di verbal dan bisa kita segera proses untuk mendapatkan bantuan gitu ya. Ini yang mungkin mohon diprioritaskan kalau memang data mahasiswa baru masih proses, bisa didahulukan terlebih dahulu data-data mahasiswa lama yang saat ini masih aktif, yang seharusnya di dalam template yang diunduh itu tersedia. Nah, ini ada yang minta mohon ditampilkan template-nya ya, sebentar kami coba carikan dulu filenya. Sebentar. Nah, ini kurang lebih sebetulnya ini menggunakan template siswa, tapi sebetulnya sama ya. Ini nanti profil lembaga ID-nya, nomor statistik perguruan tingginya, kemudian ini ID mahasiswanya, kemudian NIM-nya, kemudian nama siswa, apakah sudah memiliki nomor handphone atau ponsel, nomornya berapa, kepemilikannya milik siapa, kemudian jenis selulernya apa. Ini ada pilihannya ya. Kemudian jika belum memiliki nomor handphone, apakah ingin mendapatkan bantuan kartu perdana? Jika iya, maka silakan pilih operator seluler yang memang dirasa di wilayahnya itu, di wilayah tempat mahasiswa itu berdomisili, yang paling kuat, yang paling bagus sinyalnya dan jaringannya gitu ya. Sehingga nanti bisa kita request-kan atau mintakan ke pihak operator seluler untuk bisa menyediakan kartu perdana untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang mengajukan atau merequest kartu perdana seperti itu. Nah, tapi tentu di sini ada proses ya. Di sini ada proses, datanya itu harus masuk dulu ke emis, kemudian kita koordinasi dengan operator seluler ya, berapa masing-masing perguruan tinggi itu kebutuhan mahasiswanya akan kartu perdana, di split atau dibagi berdasarkan operator seluler yang dipilih ya. Telkomsel misalnya ada berapa, XL ada berapa, Indosat ada berapa, Tri dan lain sebagainya. Itu akan kita split, akan kita pisah, kita pilah dan kita serahkan ke masing-masing provider untuk dibuatkan kartu perdana. Nah, nanti kewajiban dari operator seluler untuk mendistribusikannya ke masing-masing perguruan tinggi gitu ya. Nanti pengelola program ini perguruan tinggi yang akan mendistribusikannya kembali ke masing-masing mahasiswa. Nah, nanti nomor-nomor yang diterima tadi silahkan diinputkan lagi di verbalnya, sehingga
akan terjadi ya proses verifikasi validasi itu proses pelengkapan yang berkelanjutan. Tapi tentu karena waktu sangat terbatas, tadi disampaikan oleh Pak Direktur juga, tentu diharapkan dalam 1-2 hari ini bisa paling tidak untuk yang mahasiswa aktif yang sudah memiliki nomor handphone itu bisa kita prioritaskan untuk diprioritaskan untuk diproses terlebih dahulu. Ya. Itu sebentar. Nah, dari proses yang tadi, kembali lagi ke sini. Nah, setelah melengkapi template di-upload template-nya, nanti akan diketahui jumlah kebutuhan kartu perdananya. Operator seluler mendistribusikan lagi ke perguruan tingginya, kemudian nanti perguruan tinggi melengkapi lagi di template-nya dan diupload kembali, sehingga kita akan memiliki database ya, nomor ponsel mahasiswa seluruh PTKI di Indonesia. Untuk template sekali lagi itu template siswa yang juga sama kurang lebih dengan mahasiswa. Jadi tadi yang saya sampaikan baru ketemunya kebetulan yang cepat template siswa, jadi sama. Kemudian nanti nomor ponsel yang sudah diuploadkan itu akan kita koordinasikan dengan operator seluler, tadi disampaikan juga oleh Pak Kasubdit, untuk divalidasi. Karena kan inputan dari teman-teman operator tentu ya kita tidak bisa memastikan tingkat akurasinya, ataupun sebetulnya mungkin sudah akurat, sudah valid sesuai dengan laporan dari mahasiswa, tapi ternyata setelah dicek kartunya sudah tidak aktif gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan kartu ini nanti tidak bisa diinjek paket data ya. Jadi nanti akan dipilah setelah proses validasi oleh operator seluler ini mana nomor kartu yang memang betul-betul aktif, kemudian mana yang tidak aktif, mana yang tidak valid. Tidak valid dengan tidak aktif beda. Kalau tidak aktif itu sebenarnya nomornya valid, tapi masa berlakunya sudah tidak atau sudah kadaluarsa lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang tidak valid itu mungkin pengisiannya, penginputannya misalnya untuk Telkomsel misalnya harusnya 0813 itu misalnya ada 12 digit atau 13 digit, ternyata hanya 8 digit. Nah, itu bisa jadi karena kesalahan input sehingga data nomor ponsel tersebut dikatakan tidak valid. Atau bahkan ada satu lagi tidak ditemukan. Nah, ini nanti akan dipilah oleh masing-masing operator seluler, kemudian dikembalikan lagi ke kita, ke database EMIS. Nah, kemudian yang khusus untuk nomor-nomor yang betul-betul aktif itu harus dibuatkan SPTJM. Jadi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Mungkin kalau untuk di IAIN, UIN gitu yang itu mungkin bisa Pak Rektornya gitu, untuk STAIN itu bisa Pak Ketuanya ataupun yang didelegasikan. Monggo itu sebetulnya menjadi kebijakan masing-masing. Yang jelas pertanggungjawaban data-data yang diinputkan tersebut mutlak menjadi tanggung jawab dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, kemudian setelah dicetak SPTJM, kemudian ditandatangani di atas materai gitu ya, kemudian diupload lagi SPTJM, sehingga ini menjadi dasar dari operator seluler untuk bisa melakukan injeksi. Jadi setelah SPTJM itu ada surat pesanan yang harus diterbitkan oleh PPK, pejabat pembuat komitmen di masing-masing direktorat. Kalau untuk di PTKI berarti Pak Direktur PTKI yang akan menerbitkan surat pesanan sebagai dasar dari operator seluler untuk melakukan proses injeksi. Nah, kemudian seperti itu prosesnya. Nah, sambil jalan data-data yang mungkin tadi tidak aktif atau tidak valid atau kartu perdana itu diproses lagi verbalnya, sehingga untuk gelombang pertama proses injeksi itu diprioritaskan untuk yang memang kartu existing yang sudah dimiliki mahasiswa, kemudian dan aktif ya. Kemudian yang sisanya yang kartu existing yang tidak aktif kemudian harus diganti gitu ya, entah itu mahasiswanya beli kartu perdana sendiri atau mengajukan kartu perdana lagi ke pihak provider seluler untuk dibantu gitu ya, bisa juga seperti itu dilakukan proses verbal lagi, sehingga nanti bisa mungkin kalaupun memang ada mahasiswa yang tidak bisa menerima dikarenakan satu dan lain hal itu angkanya tuh seminimal mungkin gitu. Kalau bisa yang tidak ada mahasiswa yang tidak menerima gitu ya, bisa mungkin. Tapi kalaupun memang
terpaksa karena keterbatasan waktu itu sebisa mungkin diminimalkan ya mahasiswa yang tidak bisa mendapatkan bantuan ini. Ya itu kembali lagi ke datanya. Jadi mungkin ini alurnya mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Kemudian terkait formatnya itu bisa 081, bisa 621 sekian-sekian, nggak usah pakai plus ya. 62811 sekian-sekian atau 62812 sekian-sekian itu untuk Telkomsel ya. Kalau untuk Excel misalnya 62887 sekian-sekian atau 0887. Nah, boleh 0887 atau 62887 ya. Nggak usah pakai plus di depannya. Kemudian, nah untuk hasil sampai dengan saat ini, mohon maaf ini karena rapatnya Pak Kasubdit tadi dadakan menginformasikannya, memang kita sebetulnya ingin nanti saya akan minta ke tim untuk bisa menyampaikan, menampilkan perguruan tingginya itu secara real time di aplikasi gambarnya. Cuma saat ini memang baru rekap nasional yang ditampilkan. Nah, kalau untuk data per perguruan tingginya ini saya baru tadi sebenarnya pagi itu udah minta untuk di-querykan, cuma karena ada keterbatasan meremote server, kalau kebetulan tadi kami tidak ada di kantor, ada kegiatan detail memaparkan hasilnya. Cuma memang ada beberapa catatan, ini banyak perguruan tinggi negeri khususnya yang belum sama sekali melakukan proses verbal. Kalau boleh saya tampilkan, tapi mohon dikoreksi ya kalau memang ternyata ada update ya dari masing-masing perguruan tinggi, karena mungkin setelah data ini di-query, Bapak Ibu sudah melakukan verbal, jadi mungkin bisa dikoreksi ya. Saya contoh ini Yayan Ambon ini. Yayan Ambon jumlah mahasiswa yang tercatat 5.411, ini belum sama sekali proses verbal, ini masih nol semua. Dan Yayan Langsa 7.644, dan Lok Semawe 5.358. Yayan Manado ini data yang ada 230, tapi saya yakin nggak 230 ini. Harusnya lebih. Yang Ponorogo 9.464, Pontianak harusnya punya 7.666, Ceh Nurjati 12.329. Ini sama sekali belum. Yang lain di unmute dong, tolong. Host di unmute enggak lah semuanya. Kecuali Pak Dodi yang ngomong. Itu Bapak Sofian Husni. Ya, yang lain mohon bisa di unmute ya. Nah ini jadi data-data detail ini nanti akan coba kami tampilkan di dashboard aplikasi verbal ponsel yang saat ini memang masih terbatas. Kalau boleh kami tampilkan. Sofian Husni itu di mute dong. Tolong host di mute semua dong. Jadi untuk sementara ini memang perlu kami nanti kami klarifikasi lagi nih dashboard ini. Jadi di aplikasi emis verbal ponsel ini nanti ada menu dashboard. Ini ada rekapnya. Ini nanti Pak Dodi sebentar, Pak Dodi. Detailkan. Pak Dodi sebentar. Ya. Tolong Pak Sofian Husni. Tolong, kalau enggak keluarin aja tuh, Pak Amir, keluarin aja Pak Sofian Husni. Keluarin aja. Tolong enggak bisa diam. Tolong di unmute dulu. Unmute. Pak Husni. Di mute. Ya. Oke, kalau enggak ya dikeluarin aja, Pak Amir, keluarin aja. Ini biar efektif itu. Ya, lanjut Pak Rudi. Ya. Makasih Pak Kasubdit. Ya, jadi sekali lagi ini di dalam aplikasi verbal ponsel ini
memang rencananya nih 31 Oktober sesuai dengan surat, kalau tidak salah surat dari Pak Direktur kan akhir Oktober itu tahap 1. Tapi kan berhubung kita juga masih menunggu Juknis yang saat ini sedang proses finalisasi, maka untuk proses verbal ini masih berlanjut ya sampai dengan nanti akan kami beritahukan mungkin secara kalau memang tidak sempat untuk membuat surat lagi, nanti kita akan sampaikan melalui grup-grup ya, terutama yang kami memang punya akses itu adalah grup operator emis PTKI. Nah kita ini masih menunggu proses finalisasi Juknis. Karena apa? Karena untuk proses validasi atau pemadanan data dengan operator seluler dari data-data yang sudah masuk ke kami itu juga masih menunggu Juknis tersebut. Operator seluler tidak mungkin bisa melakukan atau tidak mungkin bersedia untuk melakukan proses validasi atau pemadanan data sebelum adanya Juknisnya. Ya. Jadi nanti setelah Juknis tersedia sudah ditandatangani Pak Menteri, akan disosialisasikan ke para operator seluler yang memang akan ditunjuk ya, kalau tidak salah ada 5 provider yang memang cukup memegang market ya, pasar bisnis seluler di Indonesia, Telkomsel, XL, kemudian Indosat, Tri, dan Smartfren. Nanti mereka juga kalau pengalaman dari Dikbud akan melakukan bargaining power atau ya mungkin jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ini pandangan mereka pun bisa saja melakukan keberatan. Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Saya secara pribadi khawatirnya Juknis yang sudah kita susun selama beberapa waktu ternyata nanti juga akan mentah lagi karena mungkin para opselnya tidak ada beberapa poin yang memang tidak disetujui. Nah ini ada kemungkinan seperti itu kalau berdasarkan pengalaman yang ada di Kemdikbud ya, juga ada beberapa kali revisi untuk Juknisnya. Nah ini 31 Oktober kemarin kita awalnya kita tentukan, tapi saat ini sampai dengan tanggal 9 ini proses verbal itu masih kita buka, dan mungkin apakah nanti kita perlu ada surat susulan lagi terkait dengan proses verbal ini, karena sepengetahuan kami kalau tidak salah proses injeksi paket data ini nanti akan sekaligus, jadi untuk 3 bulan kalau tidak salah ya. Jadi tentu ini tidak ada lagi proses verbal lagi tahap berikutnya, hanya mungkin perbaikan saja, perbaikan yang data ponsel yang tidak aktif atau yang tadi tidak valid itu untuk supaya mahasiswa-mahasiswa yang kategori nomor ponselnya tadi tidak aktif dan tidak valid itu bisa diperbaiki gitu. Datanya mungkin karena ada kesalahan digit dan lain sebagainya. Tapi tidak ada lagi proses tambahan lagi mahasiswa baru yang di luar dari yang sudah masuk di verbal awal ini. Ya. Nah, mohon dimaksimalkan mumpung ini masih belum dikunci ininya proses verbalnya. Jadi data yang 500.000 tadi mudah-mudahan bisa bergerak mendekati angka 1 juta, bahkan kalau bisa mendekati angka yang sesungguhnya jumlah mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi. Jadi itu mungkin sekilas alur proses verbal yang kita lakukan dan progresnya. Kalau progresnya tadi pagi saya sudah sampaikan ke Pak Kasubdit, jadi dari 1,1 data jumlah mahasiswa yang sudah masuk itu 580 ribuan, itu pun juga ada sebagian kecil yang sekitar 100.000 sebetulnya mahasiswa tidak aktif. Jadi kalau mahasiswa aktifnya hanya 480 ribu, kalau tidak 480 ribu. Nah, ini tentu kalau untuk mengejar ke angka 1 juta atau ke 1,1 ini masih sekitar 600 sampai 700 ribu lagi. Nah ini bagaimana Bapak Ibu yang memang saat ini hadir dalam pertemuan ini bisa memaksimalkan proses verbal yang saat ini dilakukan, sehingga dalam waktu beberapa hari ke depan kita bisa mendapatkan data ponsel mahasiswa yang memang membutuhkan untuk bisa dibantu terkait dengan paket data ini. Mungkin itu Pak Kasubdit, Pak Amir yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Baik Pak Dodi, sebetulnya di masing-masing PTKI baik negeri maupun swasta kan ada operator emis ya? Ya, ada. Karena mereka harus update emis ya.
biar bapak-bapak yang pejabat ini kan agak berat ini memahami begini, makanya karena nggak biasa pegang. Langsung Ya. saja sampaikan kepada operator emis lah. Mereka udah lihai itu kalau udah urusan begini. Sekarang ada kemauan baik untuk untuk menginput gitu aja. Jadi tidak perlu Bapak Ibu di sini bingung karena memang nggak biasa pegang gitu. Ya saya kan Ya. lihat pada pejabat-pejabat datang nih. Nah ini khusus untuk operator emis itu digerakkan untuk ngisi gitu aja Pak. Kan Ya. mereka udah biasa ngisi kan? Ya. 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 Nah, ini di chat box ini ada beberapa pertanyaan ya, terutama yang masalah SPTJM. Jadi apa namanya, proses penerbitan atau pencetakan SPTJM ini akan dilakukan setelah kita melakukan validasi data nomor ponsel ini ke pihak Opsel. Jadi SPTJM itu bukan berarti data itu baru diinputkan oleh operator PT KAI kemudian di SPTJM, karena kan kita belum tahu pasti tingkat akurasi kemudian tingkat keaktifan dari masing-masing nomor ponsel mahasiswa yang diinputkan itu. Jadi nanti setelah proses validasi nomor ponsel ke pihak operator seluler mengembalikan ke kita dengan beberapa kategori. Nah, yang aktif ini, yang nomornya memang sudah dipastikan aktif, yang bisa di SPTJM-kan lebih dahulu, gitu ya, supaya data ini bisa diproses proses injek lebih awal gitu, diprioritaskan lebih awal karena dia tidak ada masalah katakanlah sejauh pimpinan perguruan tinggi masing-masing itu memastikan bahwa data mahasiswanya itu memang betul-betul mahasiswanya mereka gitu, jangan sampai ada sisipan lah gitu entah siapa gitu ya, dan nanti kalau ada apa-apa ya pimpinan perguruan tinggi yang menandatangani SPTJM itu yang bertanggung jawab kalau ternyata misalnya ada pihak-pihak lain di luar mahasiswa aktif di perguruan tinggi tersebut yang disisipkan datanya. Oke, secara nomor operator seluler memastikan nomornya valid gitu ya, nomornya aktif, tapi kan dari sisi keakuratan data atau keabsahan data yang paling tahu adalah pimpinan satuan pendidikannya, dalam hal ini Pak Rektor atau Pak Ketua PT KAI gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi kegalauan ya teman-teman operator, ini SPTJM-nya kapan ya, itu SPTJM nanti bisa diterbitkan saat proses verbal itu sudah selesai dilakukan oleh operator selulernya, seperti itu. Baik, ini ada yang bertanya, Pak Dodi, ada data mahasiswa lama yang ternyata tidak ada di data emis. Mohon maaf, bagaimana untuk mengupload data mahasiswa lama yang belum ada di data emis? Iya. Ya, ini memang ya seharusnya tidak terjadi, tapi memang banyak laporan juga, ada laporan beberapa yang mengalami itu. Jadi selama memang betul mahasiswa tersebut tercatat mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan, itu masih bisa disusukan bersamaan dengan mahasiswa baru. Jadi nanti untuk mahasiswa baru kan tentu semesternya diisikannya semester 1. Tapi kalau untuk mahasiswa lama itu ya sesuaikan dengan semesternya. Misalnya kalau dia semester 3 ya tuliskan semester 3. Tapi proses pelengkapan data atau input data di aplikasi emisnya untuk bisa nanti mengalir datanya ke aplikasi verbal ponsel itu bisa bersamaan dengan mahasiswa baru yang memang di tingkat awal gitu ya. Jadi masih bisa Pak Amir. Ya, oke. Ya. Ini juga pertanyaannya hampir mirip tadi kayaknya nih. Pencerahan Bapak terkait dengan data mahasiswa baru yang belum masuk di emis, sama ya tadi ya penjelasannya. Ya. Kemudian ini ada juga data yang double pada saat sudah tarik data maba sebelumnya. Nah, kemudian gimana solusinya yang double itu, Pak, datanya? Nanti kalau untuk yang kasus-kasus tertentu seperti ini nanti bisa dilaporkan kalau PT KIS itu lewat Kopertais, nanti biar Kopertais yang lapor ke kami nomor statistiknya berapa, nanti akan kita clearkan, kita kosongkan lagi datanya, kemudian nanti Bapak operator PT KIS atau PT KIN bisa melakukan proses upload atau tarik ulang gitu ya, supaya tidak terjadi double lagi. Tapi ini kasus ini harus disampaikan Pak, biar melalui Kopertais, nanti Kopertais yang lapor ke kami untuk bisa dicek, dan kalau memang ternyata betul double nanti akan kita hapus semua, kita kosongkan lagi, nanti Bapak melakukan proses tarik data ulang. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, mohon maaf Pak, untuk jenis selulernya itu apakah harus diisi nomornya saja atau hanya memasukkan nomor atau nomornya dan selulernya
atau hanya memasukkan nomornya saja tanpa jenis selulernya? Ya, sebetulnya sih kalau memang bisa diisikan lengkap termasuk jenis operator selulernya itu tentu lebih baik gitu ya. Tapi kalaupun memang tidak memungkinkan, saya agak lupa apakah diproses dicek ya pada saat diupload itu kalau dia ngisi operator nomor tertentu itu apakah harus diisi. Seingat saya ada proses validasi, memang ada proses validasi pengecekan itu harus terisi. Walaupun sebetulnya secara generik ya kita bisa mendeteksi sih nomornya, depannya itu ya 4 digit awalnya itu seperti apa. Nanti kami cek lagi apakah memang ada proses pengecekan dulu jadi dimandatorikan gitu atau memang masih boleh blank ya. Tapi seingat saya ada mandatorinya, harus diisi itu Pak. Ya. Jadi sebaiknya diisi nomor dan selulernya ya, apakah Telkomsel atau Indosat dan sebagainya. Nah, ini ada juga Pak Dodi, apabila status upload itu di emis, di verbalnya itu masih proses menunggu, nah gimana kelanjutannya? Sampai kapan dia harus di-approve atau menunggu sampai kapan? Nah, jadi yang sudah sukses di-upload kemudian statusnya masih menunggu proses gitu ya, itu artinya memang masih menunggu tadi proses validasi dengan Opsel. Nah, saat ini memang belum bisa dilakukan karena tadi kita masih menunggu Juknis, karena kalau kita paksakan kita kirimkan data itu ke Opsel pun juga, operator seluler pun juga mereka tidak akan memproses itu karena mereka belum, dalam tanda kutip kan belum ada jaminan gitu karena Juknis belum disosialisasikan ke mereka gitu ya. Oleh karena itu mohon menunggu. Ya Pak. Begini, tadi saya sudah konsultasi kepada Pak Kasubag TU, kita langsung saja dibatasi paling akhir. Jadi pendataan Bapak Ibu semuanya maksimal itu hari Jumat. Jumat besok. Jadi yang setelah Jumat itu ditinggal. Perkara kemudian Juknis sudah bukan urusan kita. Juknis hari ini sudah di meja Pak Menteri. Jadi nggak usah perlu mikirkan Juknis. Dan dalam waktu dekat berarti akan ada pertemuan dengan 5 provider seluler. Jadi nanti kita umumkan saja di forum ini, di Zoom sini, bahwa pendataan paling akhir yaitu pada hari Jumat tanggal berapa Pak Mir itu? 13. Tanggal 13. Pukul 00 itu. Jadi 00 itu terakhir. Jadi 00 hari Jumat itu nanti terakhir, sehingga nanti sudah tidak ada lagi mengharapkan nanti Juknis macam-macam itu. Udah, Juknis biar tanggungan kita, pokoknya Bapak Ibu harus mengisi data maksimal tanggal Jumat tanggal 13 pukul 00. Saya lihat masih PTKIN masih banyak yang kosong itu. Ya. Siap Pak. Ya, jadi kita sepakat ya, kita buka sampai 13 hari Jumat tanggal 13 November pukul 00. Berarti malam Sabtu ya Pak Kasubit ya? Ya. Ya, malam Sabtu ya. Oke, siap. Boleh izin untuk bertanya Pak? Dari mana? Sebentar. Dari Ibnu Haldun Bogor Pak. Nah, silakan. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman semua. Ada satu hal yang ingin kami tanyakan Pak. Barangkali ini juga menjawab dari teman-teman yang hampir sama juga. Kami di Fakultas Agama Islam kan berada di bawah universitas. Apa kami juga bisa mengajukan? Sementara kami juga kan terdata juga di emis. Karena sampai hari ini kami tidak mendapatkan surat tentang ini Pak. Makasih Pak Amir. Silakan Pak Kasubdit. Jadi semua mahasiswa di bawah perguruan tinggi binaan Kementerian Agama akan mendapatkan bantuan paket data internet. Kalau Bapak berarti nanti salahnya Kopertais. Kalau Bapak sampai hari ini tidak dapat pemberitahuan. Karena surat kami soal pendataan sudah 2 minggu yang lalu. Yaitu dialamatkan kepada koordinator Kopertais. Berarti Bapak di UIN Jakarta ya, Pak Amir ya? Bandung. Bandung. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Bapak tidak mengetahui. Atau memang
mungkin kurang proaktif. Jadi Baik. 1,15 juta yang terdaftar di tahun semester lalu ini akan mendapatkan semuanya plus mahasiswa yang baru kalau ada pendataannya. Sementara sampai hari ini pendataan kita baru sekitar 500 sekian. Berarti separuh dari mahasiswa kita belum terdaftar. Itu makanya segera saja, nggak usah terlalu mikir macam-macam. Kalau nanti tidak dapat, berarti tanggung jawab bukan tanggung jawab di Kementerian Agama dan juga tanggung jawab di Kopertais, tapi bertanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi intinya yang dapat mahasiswa UIN, mahasiswa STAIN, mahasiswa IAIN, mahasiswa perguruan tinggi agama Islam swasta, dan FAI pada perguruan tinggi umum. Tetapi bagi yang sudah mendapatkan bantuan serupa tidak boleh diajukan. Contoh, di beberapa FAI sudah dapat juga dari Dikbud. Makanya nanti tidak berhak mendapatkan ini. Kalau tetap diajukan, tanggung jawab ada pada masing-masing pimpinan perguruan tinggi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amir. Baik, Pak Dahlan, jadi saya informasikan ulang bahwa kami sudah mengirim surat per tanggal 26 Oktober ke seluruh Kopertais. Dari 1 sampai dengan 15. Kemudian seluruh 58 PTKIN untuk negeri. Jadi kalau Bapak belum mendapatkan informasi, segera minta ke Kopertais informasinya. Siap. Atau jadi kooperatif Pak ke Kopertais. Insya Allah kalau seperti dibahasakan tadi Pak Kasubdi, jadi seluruh PTKIS di bawah naungan Kementerian Agama itu bisa mendaftar. PTKIS itu dalam artinya bisa STAI, bisa institut, bisa universitas, bisa fakultas pada PTU atau FAI. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Amir dan Pak. Ya. Ada lagi yang lain kira-kira? Ada lagi Pak Kasih, mohon bertanya. Dari Staisman, Pandeglang. Pandeglang, ya silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana wajahnya ini? Wajahnya dulu, kasih lihat dulu. Biar tidak ada dusta di antara kita ya. Silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Staisman, Pak Kasubdi, terima kasih. Jadi kita itu, kami operator, apakah bisa ditampilkan data Excel yang sudah valid atau tidak masing-masing PTKIS atau PTKIN yang sudah menginput data gitu. Karena saya lihat di dashboard itu hanya keseluruhan. Kalau bisa ditampilkan seluruh PTKIS gitu kan, kita juga punya acuan yang sudah, apakah kita sudah valid atau belum gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya di data emis, di website emis ya? Di perpalnya. Di perpalnya ya. Oh, oke. Monggo Pak Dedi. Mas Dedi. Iya. Ya, baik. Dodi. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya memang kami sampaikan di awal ya, memang di dashboard Perpal Ponsel ini masih rekap nasional. Nanti kita akan coba tampilkan per perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, PTKI maupun PTKIS, supaya masing-masing pengelola data di perguruan tingginya bisa melakukan pengecekan ya, berapa data yang sudah masuk ke server emis dan kondisinya seperti apa gitu ya. Insya Allah Pak, kita akan coba tampilkan datanya itu detail per perguruan tinggi supaya ya tadi harapan dari Bapak Ibu semua bisa melihat data yang sudah masuk itu bisa terpenuhi. Terima kasih Pak usulannya Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih Pak Dodi. Mudah-mudahan sebelum hari Jumat kita bisa lihat gitu datanya. Ya, baik Pak. Saya Pak Amir. Silakan Pak Supriyadi, silakan. Silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supriyadi Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sekretaris Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Kalau menurut saya usul yang paling cepat itu jika format atau template tadi di share malam ini ke email kami atau ke Kopertais atau apapun, kemudian kami langsung share ke PTKIS, mereka isi, batasnya Jumat. Kalau mereka nggak isi sudah selesai. Jadi seperti Pak Ruhman tadi saya kira itu paling cepat. Jadi
template-nya berikan kepada kami. Malam ini juga kami share ke PT KIS. PT KIS kalau istilahnya akan mendapat kuota, itu biasanya mereka cepat sekali itu. Jadi template-nya itu ya, walaupun sebelumnya sudah ada pemberitahuan itu terkadang mereka lemot juga ngisinya. Jadi template aja Pak, apa yang harus diisi oleh mereka akan mendapat kuota. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua Pak, Papua. Soal template sebetulnya kita juga sudah kirim beberapa minggu lalu sebetulnya. Papua Pak. Izin Pak Amir. Mana? Silakan Pak Amir, Papua. Papua silakan, Mereka juga kirim. Karena belum tahu batasnya waktu itu. Jadi Papua juga sudah upload data, cuman memang kita masih menunggu hasil validasi nomor ponsel gitu. Baik. Ya, jadi ya sehingga terkait. Halo. Ya, silakan. Lanjut. Halo. Ya, lanjut Papua, lanjut. Ya, jadi kita memang masih nunggu validasi nomor ponsel dari operator Telkomsel itu, Pak. Ya. Nah, tapi penting juga terkait dengan data-data dari perguruan tinggi yang sudah masuk, mungkin bisa diinformasikan sehingga kita bisa mengevaluasi mungkin ada data-data mahasiswa yang masih ketinggalan, mumpung masih ada kesempatan begitu, Pak. Nah, tetapi kalau bisa jangan hari Jumat baru dikasih tahu gitu. Ini kan besok sudah hari Selasa, ya minimal hari Kamis mungkin kita sudah diinformasikan ke perguruan tinggi berapa data mahasiswa kita yang itu tadi, sehingga nanti kita juga bisa segera untuk ambil langkah-langkah bagi adik-adik kita, terutama yang mahasiswa baru gitu Pak. Mungkin itu saja dari kami di wilayah timur Indonesia, karena sudah 11:30 Pak. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih. Palembang ya, Pak Amir. Yang dari Pekanbaru Pak Amir. Palembang izin Pak Amir. Izin Pak Amir. Silakan Mas Chandra, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, sebelumnya saya mau bertanya. Barusan saya download template yang tadi dikasihkan ke kita. Datanya sudah muncul, saya lihat datanya sesuai dengan punya kita. Tapi ada keterangan Pak Dodi di ujung template kita itu ada keterangan dari setiap mahasiswa yang ada. Memang sebagian sudah kita lengkapi nomor HP, tapi semua di ujung itu ada keterangan belum proses ya. Pertanyaan kami, apakah itu mempengaruhi atau tidak? Karena kan di sini juga ada template kosong yang memang harus kita isi lagi kayak gitu kan untuk nanti diupload. Pertanyaannya seperti itu Pak, apakah keterangan belum diproses di template yang barusan kita download itu jadi masalah atau tidak? Makasih sebelumnya Pak Dodi. Baik, silakan Pak Amir dari Pekanbaru Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Surabaya Pak. Ya. Makasih Pak Amir. Yes. Ya, alhamdulillah kebetulan kami dari STI Diniyah Pekanbaru dapat bantuan dari salah satu provider, perdana dari salah satu provider Pak. Ya. Jadi yang kami upload kemarin operator emis kita itu nomor yang bantuan tadi, tapi nomor itu belum kita aktifkan. Tapi itu sesuai dengan nama mahasiswa. Nah, langkah kami apa nih Pak? Diaktifkan dulu kah atau bagaimana? Mungkin Pak Dodi, Pak Amir bisa jawab atau Pak Ruman bisa jawab. Baik, langsung ke Pak Dodi dulu biar enggak lupa nanti. Silakan Pak Dodi. Baik. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tidak salah tadi yang dari Palembang ya Pak, dari UIN Palembang. Ya. IGM Pak, makasih. Istabis IGM Palembang Pak. Oh ya, maaf. Ya. Kalau memang sudah selesai sudah berhasil diupload, kemudian masih ada catatan menunggu proses atau belum diproses, itu nggak apa-apa Pak. Itu menjadi bagian tugas kami selanjutnya tadi untuk melakukan proses pengiriman data ke operator seluler. Jadi nanti data-data tersebut akan kita kirimkan, dan nanti kalau misalnya data kembaliannya atau balikannya dari operator seluler itu sudah dikirimkan ke kita kembali, itu akan muncul nanti statusnya apakah aktif, apakah tidak aktif atau tidak ditemukan atau apapun memang kondisi data ponsel tersebut dari hasil proses pengecekan atau validasi oleh operator seluler nanti akan ditampilkan di tampilan data di virtual ponsel masing-masing akun. Jadi, sejauh sudah melakukan proses upload dan berhasil,
tidak ada tanda merah, itu udah berarti, dan pastikan itu memang mahasiswa semua sudah tercover, mahasiswa yang aktif saat ini sudah tercover, tidak ada lagi yang tertinggal, berarti tugas Bapak Ibu sekalian itu sementara sudah tuntas. Nanti kalau sudah ada kembalian data dari operator seluler, baru tugas Bapak Ibu memilah mana yang aktif, mana yang tidak. Yang aktif silakan di FTTJ-kan, yang tidak aktif diperbaiki dulu. Ya, gitu. Itu kalau waktunya memungkinkan. Tapi kalau tadi sudah dibatasi oleh Pak Kasubdit Jumat, ya berarti nanti sepertinya gitu ya. Kalau memang tidak ada kebijakan lain ya, sepertinya hanya yang aktif saja yang akan diproses, yang tidak aktif berarti sudah gitu. Karena memang proses verbalnya sudah ditutup Jumat tanggal 13 ini. Nanti saya kembalikan ke kebijakan dari pimpinan di Direktorat PTKI gitu ya. Tapi untuk sementara yang bisa kami sampaikan seperti itu. Berarti kemudian, Pak Dodi bisa kita perbaiki Pak, yang sekarang sudah diupload tapi kita anggap masih kurang sembari nunggu hari Jumat, berarti kita bisa. Iya bisa Pak, bisa. Kalau memang kalau memang masih ada yang datanya ternyata nomornya ini ternyata ada kesalahan, kalau bisa diperbaiki silahkan. Terima kasih banyak Pak Dodi. Siap. Ya. Makasih. Ya itu kemudian apa namanya kartu perdana bantuan yang dari Pekanbaru ya. Yang jadi nomor ponsel bantuan kartu perdana dari operator seluler apapun itu, maupun baik Telkomsel maupun yang lain, itu syaratnya memang pertama harus diinputkan ya di verbal ponsel ini nomornya. Kedua harus diaktifkan tentu. Ya, karena gini, kalau salah satunya tidak dilakukan atau salah duanya tidak dilakukan ya tidak akan terjadi proses injek atau proses injek tidak akan berhasil. Gitu ya. Kalau datanya tidak diinputkan, iya, jadi diinputkan dulu sambil minta mahasiswanya untuk mengaktifkan ya, supaya nanti kan begitu paket data itu diberikan, nomor ponselnya sudah aktif, otomatis datanya atau paket datanya akan masuk. Tapi kalau nomor perdananya belum diaktifkan, tentu pada saat proses injek pun akan mental gitu kan, nggak akan sukses. Gitu, Pak. Jadi secara paralel saja minta mahasiswa mengaktifkan dan operator perguruan tinggi menginputkan di ponselnya. Kemudian tadi dari Pak Supriyadi yang Pak Sekretaris satu ya, jadi memang template ini sesungguhnya memang tersedia di aplikasi Verpapon saja, karena gini, tidak bisa kita sebarkan untuk diisi oleh tiap perguruan tinggi itu template kosongan gitu, karena akan ada ID mahasiswa yang di-generate oleh sistem yang nanti akan melekat di data mahasiswa tersebut. Nah, kalau misalnya kita sebarkan template kosong kemudian dilengkapi oleh masing-masing perguruan tinggi, nanti ID mahasiswanya yang di-generate oleh sistem itu tidak ada, blank gitu. Nanti nggak akan bisa, data itu nggak akan bisa terjaga konsistensinya. Dan kita pada saat kirim ke operator seluler pun kembalinya pun juga nanti khawatirnya kan tidak sesuai karena ada ID unik yang di-generate oleh sistem itu yang hilang, gitu. Yang atau tidak tersedia. Nah, makanya kami sih berharap proses pelengkapan template itu dilakukan di template yang memang hasil unduhan yang ada di Verva Ponsel, tidak menggunakan template kosong atau yang formatnya saja gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi silakan saja diinformasikan ke PTKIS ya di binaan masing-masing untuk segera melakukan login ya, karena kan pasti seharusnya setiap operator PTKIS itu juga sudah memiliki akun. Kalau memang ya dia harusnya sudah tahu, karena proses updating kita alhamdulillah dalam beberapa semester akhir ini relatif cukup baik ya, walaupun tidak bisa dikatakan juga sempurna gitu ya, tapi paling tidak setiap operator itu harusnya sudah punya akun. Ini itu Pak Kasubdit, Pak Amir dan Bapak Ibu sekalian. Pak Dodi, Pak Amir, begini Pak Amir. Assalamualaikum Pak Dodi, mau tanya di Pak Amir, sebentar Pak Amir. Silakan Pak. Saya tambahin dulu. Silakan Pak Kasudit. Jadi begini Bapak Ibu, yang dipertanyakan Pak Supriyadi itu tidak kita membagi template seperti manual. Jadi urutannya begini, Bapak Ibu membaca edaran kami tanggal 26 Oktober 2020 tentang pendataan mahasiswa termasuk nomor ponsel. Itu caranya sudah ada di lampiran ya Pak Amir ya, di situ ya, di surat kami ya, 26 ya. Ada. Itu pasti akan tahu kalau itu operator emis. Nah, itu satu. Jadi nanti Pak Dodi tidak mungkin nge-share ke mana-mana karena tinggal dilihat saja. Nah, terus Bapak Ibu mendata. Datanya adalah pastikan
mahasiswa yang aktif di data itu semester 1 sampai semester berapapun di situ, dan juga mahasiswa baru. Kenapa mahasiswa baru kita highlight karena atau kita garis bawahi karena data yang EMIS punyai adalah data pada semester lalu, belum termasuk mahasiswa baru. Dengan demikian, Bapak Ibu pastikan semua mahasiswa yang kategori aktif masuk di pendataan. Cara mengisinya itu sampai pada kolom tadi, tunggu tadi ya Pak Dodi ya, sampai kolom Ya. tadi tunggu. Ya, Tunggu. menunggu proses, Menunggu proses. Ya. Kalau panjenengan sudah sampai pada menunggu proses, berarti yakin bahwa panjenengan sudah melakukan pendataan. Nah, setelah itu oleh kami, oleh EMIS, oleh Kementerian Agama, data-data yang Bapak itu akan diverifikasi oleh operator. Hasil verifikasi operator bunyinya akan menjadi begini. Ponsel yang aktif, ponsel yang tidak aktif. Nah, ponsel yang aktif tadi itu nanti akan dikembalikan ke panjenengan, kemudian baru mengisi SPTJM. Artinya bahwa Bapak Ibu sudah mengisi dengan baik dan datanya sekian itu karena nanti yang akan dibayarkan itu. Nah, dalam hal data yang ponsel tidak aktif, nanti kemudian akan ada waktu lagi kita bikinkan. Tetapi waktu yang sampai Jumat adalah pendataan secara umum. Artinya yang sampai hari ini pada Ibu belum daftar akan ditunggu sampai Jumat tanggal 13 pukul 00. Nah, begitu. Jadi runtutannya begitu. Sehingga tidak perlu tanya lagi kalau sudah sampai pada menunggu proses. Artinya Bapak Ibu sudah terdaftar. Sekali lagi, ini aplikasi EMIS bukan manual. Kalau manual mungkin kita pakai diberikan template ya, dengan operator membuka EMIS dia sudah tahu buka ini, upload ini, selesai. Ya itu. Mungkin itu ya yang perlu disampaikan. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian tugasnya adalah bagaimana memberitahukan kepada para operator di masing-masing kampus untuk mengikuti petunjuk yang dari EMIS sesuai dengan edaran yang kita berikan tanggal 26 Oktober kemarin itu. Kalau mau tanya Pak Amir, belum sampai maka bisa ditanyakan ke masing-masing koordinator Kepertais di wilayah ataukah di Warek 3 karena biasanya mau tanya ke Warek 3 ya. Dari mana ini gimana Pak? Dari Yayan Parepare. Win Palembang Pak. Ya, yang berbeda ya. Pertanyaan Pak. ulang ya. Silakan. Win Palembang Pak. Mau menanyakan yang pertama, mau memastikan saja apakah kuota ini aksesnya all-net Pak ya? Jadi 50 GB itu bisa digunakan untuk akses semua lah all-net ya. Iya kan. Itu yang pertama. Ya kan internet, kuota internet Pak. Ya artinya tidak dibatasi hanya untuk website atau halaman-halaman pendidikan tertentu saja, tidak kan? Artinya bisa digunakan untuk semua akses internet ya. Iya. Bisa Mas dari Yayan Parepare. Yang kedua Pak, tadi saya baru dapat laporan dari operator saya bahwa mau upload ulang nggak bisa saat ini, masih belum muncul tombol simpannya. Apanya yang belum muncul Pak? Tombol simpannya Pak, jadi nggak bisa upload kan? Tombol simpan. Oh oke. Silakan Pak Dodi. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Fahrudin. Yang pertama tadi pembagian kuota sepengetahuan kami memang dari 53 yang dibantukan itu nanti akan ada pembagian. Saya kurang tahu pembagiannya apakah 5 dan 45 atau berapa gitu. Kalau kita melihat yang di madrasah, di siswa madrasah itu kan mereka dapat 35 GB untuk siswa MI sampai dengan aliyah itu hanya 5 GB yang all netnya Pak. Untuk kuota umumnya itu hanya 5 GB. 30 GB-nya itu untuk kuota belajar. Jadi hanya bisa mengakses aplikasi-aplikasi atau laman-laman untuk yang didaftarkan ya. Jadi nanti pihak Kementerian Agama mendaftarkan aplikasi-aplikasi yang memang sering digunakan untuk proses pembelajaran, baik itu untuk madrasah maupun perguruan tinggi.
nanti akan dikunci di situ yang sebagian besarnya sekitar 30 giga untuk siswa dan mungkin mahasiswa mungkin 45 giga. Nah, yang 5 giganya boleh semua, bisa YouTube, bisa apapun aplikasi umum ataupun website umum bisa diaksesnya 5 giga. Nah, sisanya untuk kuota belajar. Mohon maaf Pak Dodi, mohon maaf saya potong dulu. Kalau begitu bisa nggak kami misalkan mengusulkan kepada Pak Dodi atau ke Pendis, khususnya kita masukkan aja laman aplikasi pembelajaran kita Pak, kayak e-learning kita gitu kan, filming kita, nanti kita daftar, laporkan ke Pak Dodi, ini loh aplikasi atau laman website pembelajaran kami, supaya itu bisa masuk ke dalam Enggak begitu Pak. Jadi gini, kita membantu paket data internet 50 GB 1 bulan. Untuk 90 hari berarti nanti 3 bulan. Tapi jadi injeksi satu kali dapat untuk 90 hari. Berarti 150 GB. Yang per bulannya 5 GB itu untuk paket umum per bulan. Tadi Pak Dodi sudah sampaikan. Yang 45 GB paket belajar per bulan. Maksudnya untuk macam-macam internet sebagainya. Jadi kita tidak melayani seperti madrasah. Jadi nanti kita akan panjang lagi waktunya. Jadi silakan mahasiswa akan menggunakan sedemikian rupa, tidak kita atur apakah laman dan sebagainya itu Pak. Silakan aja diatur, karena kalau itu nanti akan kita atur lagi lama lagi soal ini. Jadi kita ini hanya membantu sampai seperti itu dan kemudian dibayarkan setelah anak-anak itu memakai. Itu kemudian membayarnya kepada seluler gitu Pak. Begini Pak Rahman. Sementara kalau Pak Dodi, saya ingin bertanya Pak Dodi. Sebentar Pak ya, sebentar. Nah sementara kalau di madrasah memang sejak awal, karena itu usia anak-anak 20 GB itu untuk 20 GB untuk madrasah, 35 GB, yang 5 GB untuk umum, 30 GB untuk paket belajar. Jadi memang seperti itu anunya. Silakan menggunakan paket belajar dari manapun, nggak masalah. Ya gini Pak Roman, kita kan rata-rata punya e-learning sendiri gitu kan, dan sebagian juga sudah punya aplikasi virtual meeting sendiri untuk kuliah tatap muka. Nah, bisa nggak itu kita usulkan ke provider agar bisa diakses melalui kuota bantuan itu Pak? Maksud saya enggak Pak, enggak bisa. Kita sudah enggak akan melayani seperti itu. Ya, terlalu detail nanti. Oke. Yang pertanyaan kedua Pak Dodi, minta tolong Pak Dodi. Ya. Yang kedua ini kemungkinan memang ada data yang diantara data yang sudah diuploadkan itu ada yang masih kurang lengkap atau sehingga tidak muncul tadi tombol simpannya ya. Memang nanti coba akan kami diskusikan dengan tim itu bagaimana bisa operator PTKI ini bisa mendeteksi data mana yang tadi dianggap tidak valid atau belum lengkap ini, jadi sehingga bisa diperbaiki gitu ya. Mungkin saat ini ada beberapa kesulitan ya mendeteksi mana data yang tidak lengkap. Mungkin solusinya bisa diuploadnya itu dipecah aja biar mudah untuk melakukan proses penelusuran pada saat terjadi seperti itu, data mana yang masih belum dianggap valid gitu ya. Mungkin per prodi dulu, jangan sekaligus. Misalnya UIN Palembang punya katakanlah 20.000 mahasiswa misalnya, jangan sekaligus dulu, jangan sekaligus gitu ya di proses uploadnya. Mungkin bisa dibagi-bagi entah itu per fakultas atau per prodi sehingga tadi memudahkan penelusuran pada saat terjadi seperti ini. Mungkin itu Pak Fahrudin ya. Ya siap, makasih Pak Dodi informasinya. Ya, sama-sama Pak. Sangat memberikan pencerahan Pak. Terima kasih ya. Pak Kasudi juga. Assalamualaikum Pak Dodi, saya Dimas Surabaya mau bertanya. Ini sudah jam 9.42. Ya kita sekitar 5 menit lagi ya. Silakan dari Surabaya. Oke. Assalamualaikum Pak Dodi Surabaya. Waalaikumsalam. Ya Pak, silakan Pak Dimas. Ya, jadi gini Pak, saya mau bertanya, kan di template-nya yang upload nomor HP itu kan yang pilihannya kan jika punya ponsel, jika punya nomor HP maka tidak perlu menginginkan bantuan perdana. Nah, semisal
semisal ada jaringan yang kurang bagus di nomor utama itu bagaimana? Apa perlu ana isikan perdananya atau bagaimana bantuannya? Kalau diisi kan nilainya 1 nggih, kalau nggak ada kan nggak perlu bantuan kan nilainya 0. Nah itu bagaimana? Karena di template-nya aturannya kalau nggak punya nomor HP baru boleh mengisi bantuan itu, tapi kalau sudah punya nggak perlu. Nah itu bagaimana? Ya, ini intinya sih apa namanya, pilihan itu kan diserahkan ke mahasiswanya kalau memang yang bersangkutan misalnya merasa tidak puas dengan kartu yang saat ini dia miliki karena katakanlah bukan provider terkuat di tempatnya gitu ya, itu boleh dianggap aja dia belum punya nomor HP, tidak diinputkan dulu, tapi menunggu nanti mengajukan bantuan dulu kan, berarti nanti apa namanya untuk kolom menginginkan kebantuan kartu perdana itu di sisi 1, ya di sisi 1. Kemudian nomornya dikosongkan saja, berarti anggap aja dia belum punya nomor. Tapi yang jelas harus dipastikan nomor perdana nanti kartu perdana yang akan kita mintakan ke provider itu, setelah provider itu mengirimkan ke perguruan tinggi, ke UIN, nanti mahasiswa itu terima kartunya gitu. Jangan sampai nanti gini, udah mengajukan kartu perdana ternyata mahasiswanya nggak terima, akhirnya nggak diaktifkan dan mubazir gitu. Itu aja sih. Tapi kalau masalah ingin mengganti ya seperti itu ininya prosesnya, tidak perlu menginputkan nomor yang existingnya atau nomor yang dimiliki saat ini, tapi ajukan aja kartu perdana. Itu Pak Dimas. Kartu perdana itu dikirimkan atau bagaimana? Dikirimkan ya? Iya, kalau sepengetahuan kami dari pengalaman teman-teman di Kemdikbud dan memang pengakuan dari Opsel, nanti mereka di laman verbal ponsel kita kan juga tiap operator itu diminta untuk menginputkan kontak personnya ya. Nah itu maksudnya pada saat kita akan EMIS akan punya data siapa saja di masing-masing perguruan tinggi yang bisa dijadikan kontak person pada saat operator seluler itu akan mengirimkan datanya. Jadi nanti operator seluler masing-masing akan mengontak ke operator ataupun kontak person yang diinputkan di verbal ponsel. Ya, jadi mereka nanti operator seluler atau provider yang bertanggung jawab untuk mengirimkan atau mendistribusikannya ke masing-masing perguruan tinggi. Nah, tapi kalau dari perguruan tinggi ke mahasiswa tentu menjadi tanggung jawab dari masing-masing perguruan tinggi. Oke. Di CP yang pengaturan itu ya, yang di pengaturan EMIS. Ya, betul. Yang itu. Betul. Oke, siap. Ya, betul. Oke. Itu kan ada untuk SPTJM itu pimpinan, ya. Untuk isian di situ kan untuk pimpinan itu kan untuk siapa yang menandatangani SPTJM. Kemudian di bawahnya kan ada kontak person ya, itu untuk maksudnya untuk ya kontak narah hubungnya lah, penghubungnya pada saat operator seluler akan mengirimkan kartu perdananya. Oke. Ya. Cukup jelas Pak Dimas ya. Oke. Terima kasih Pak Dodi. Jelas. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Mau ditanya Pak dari Ki Pak. Nasihin Pak. Almas Turia silakan. Almas Turia. Saya Pak. Mas Dodi bisa kembalikan ke saya. Halo, Pak. Tadi saya. Halo Pak. Ya, sudah. Assalamualaikum. Enggak jadi? Tanya Pak. Halo Pak, izin nanya Pak dari Iki Pak, Nasihin Pak. Izin bertanya Pak. Sebentar. Firmansyah silakan. Firmansyah. Ya, Assalamualaikum. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Terkait validasi nomor ponsel itu bagaimana Pak ya? Apa mungkin nanti diberitahu ke pihak operator atau mungkin ada surat pemberitahuan atau mungkin diberitahu lewat email? Dan yang kedua Pak, kalau misalkan injeksi kuota itu udah masuk ke mahasiswanya itu dapat notifikasi melalui SMS atau mungkin melalui perguruan tingginya itu Pak? Oke. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Dodi. Ya. Kalau terkait surat, mungkin kalau untuk PTKIS harusnya Kopertais yang meneruskan ya, karena dari Direktorat setahu saya tadi disampaikan juga oleh Pak Kasubdit sudah dilayangkan per tanggal 26 Oktober ya, surat pengantar untuk verbal ponsel dan
panduan untuk melakukan proses verify ponsel. Jadi itu sudah sekitar 2 minggu yang lalu ya diedarkan. Nah, kemudian terkait dengan notifikasi ya, kita memang belum mendapatkan atau belum menyepakati dengan pihak operator seluler seperti apa nanti pemberitahuan ke penerima ya, apakah lewat broadcast SMS atau seperti apa. Tapi sesungguhnya kalau dari sisi operator seluler itu mereka bisa jadi akan menawarkan seperti itu. Jadi pada saat paket itu sudah diinjeksi ke masing-masing nomor mahasiswa, itu kita di Kementerian Agama bisa meminta ke pihak operator seluler tersebut untuk langsung membroadcast gitu ke nomor-nomor yang menjadi penerima bantuan paket data ini. Gitu. Tapi memang secara detail belum ada pembicaraan dengan pihak operator seluler, jadi kami belum bisa memberikan informasi yang lebih pasti ya terkait dengan tadi notifikasi setelah proses injek itu dilakukan. Itu ya Pak Firmansyah ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dodi, Pak Amir. Ya, sama-sama. Maaf Pak Dodi. Assalamualaikum. Saya ingin izin bertanya Pak. Waalaikumsalam. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nasihin Pak. Silakan Pak Nasihin. Oh ya, begini Pak, saya mau nanya kapasitas untuk kuota belajar itu meliputi apa saja ya Pak? Apakah misalkan kan kalau yang sekarang itu kan kita belajar itu misalkan melalui Zoom ya? Apakah Zoom itu juga termasuk masuk ke kuota belajar Pak? Terima kasih, itu saja Pak. Izin bertanya Pak Imam Asrofi dari STM Arif Jambi, Pak Amir. Sebentar dulu Bu, sebentar. Tadi Zoom gimana Pak Dodi? Apakah ya. Zoom itu bagian dari pendidikan itu bisa? Ya. Sepengetahuan kami dapat informasi dari salah satu operator seluler, ya aplikasi Zoom ini termasuk salah satu aplikasi yang bisa menggunakan paket kuota belajar, karena memang seperti kita ketahui bersama bahwa kebanyakan lembaga pendidikan, satuan pendidikan baik itu madrasah, sekolah maupun juga perguruan tinggi banyak yang menggunakan aplikasi Zoom ini untuk proses pembelajaran daring mereka. Jadi setahu kami, sepengetahuan kami dari informasi salah satu operator seluler, aplikasi Zoom ini termasuk salah satu aplikasi yang bisa diakses menggunakan paket kuota belajar Pak. Jadi bukan mengambil paket kuota umum. Itu yang informasi yang pernah kami terima dari satu opsel ya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Apa saya bertanya Pak? Cuman ini Pak dari IAIJ Pak. Perempuan yang perempuan silakan. Amir. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Amir. Saya Alfia dari STM Arif Jambi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Amir. Memang surat itu pernah kita coba untuk penginputan pada tanggal 28 Oktober 2020, tetapi saat itu aplikasinya tidak bisa dibuka Pak Amir. Bagaimana itu solusinya Pak Amir ya? Jadi data penginputan data untuk mahasiswa memang belum sama sekali. Bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Silakan Pak Dodi. Sama dulu Pertanggal berapa Bu? 28 ya? Jadi belum bisa melakukan apa tadi Bu? 28. Ya, pada saat 28 Oktober itu operator kita coba untuk menginput membuka aplikasinya, tetapi nggak bisa Pak. Bagaimana Pak? Oh, setelah 28 Oktober dicoba lagi nggak Bu? Kemarin ada coba, tetap nggak bisa kebuka Pak. Maksudnya nggak bisa kebukanya itu nggak bisa login atau aplikasinya sama sekali nggak bisa diakses atau gimana Bu? Ini harus clear dulu karena kalau nggak bisa dibukanya itu mungkin alamat webnya salah ketik atau gimana gitu kalau memang tidak bisa dibuka. Karena kalau nggak bisa login, kalau nggak bisa login berarti akunnya yang salah, entah user ataupun username atau passwordnya. Gitu. Mungkin nanti ya, nanti harus ini Bu, untuk masuk ke aplikasi emisnya bisa atau tidak? Kalau misalnya ke aplikasi emis bisa masuk, berarti harusnya ke file ponsel juga masuk karena akunnya harusnya sama. Kita menggunakan
akun yang sama antara emis pendataan emis yang regulernya itu, pendataan emis yang per semester tadi dengan verbal ponsel ini ya, menggunakan username dan password yang sama yang dimiliki oleh operator masing-masing PTKI. Jadi harus jelas dulu nih Bu, nggak bisa masuknya tuh karena apa? Karena nggak bisa mungkin alamat URL-nya salah ataupun user password-nya yang mungkin keliru gitu ya. Itu harus pastikan dulu. Gitu ya, Bu. Izin bertanya Pak. Mungkin besok akan kita coba lagi mungkin apakah kita koordinasi tetap dengan Kopertais atau saya bisa langsung kontak Pak Dodi, gimana Pak? Ibu masuk Kopertais berapa Bu? 13 Pak. 13 itu Jambi ya? Iya Jambi. Jambi Pak. Jambi. Kayaknya 13 Jambi ini juga kok tergabung juga di grup kami di grup emis PTKI. Mungkin bisa lewat pengelola emis di Kopertaisnya, nanti mereka menyampaikan ke kami. Ya Bu. Baik. Terima kasih Pak Dodi. Ya sama-sama Ibu. Pak izin. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ini sudah mau jam 10 Bapak Ibu, tentu masih banyak pertanyaan, tetapi karena ini teman-teman kita yang di Indonesia Timur ini sudah jam 1 malam ini. Sebelumnya saya ingin menginformasikan ulang Bu bahwa Bapak Ibu ini ada di layar, bisa pada dilihat ini di screen. Bisa dilihat? Ya, bisa. Ya. Bisa Pak. Inilah yang surat yang kami katakan tadi, yang Pak Kasubdi juga sampaikan tadi, tanggal 26 Oktober, itu kita sudah sebar. Ini Bapak Ibu, di Kopertais maupun di grup PTKIN yang Warek 3, kalau yang PTKIN. Atau di Kopertais, atau di teman-teman di grup KIP kuliah, atau di grup swasta PTKIS dan sebagainya. Jadi ini ada di sini diminta sehubungan dengan hal memohon kepada seluruh PTKI melakukan verifikasi dan validasi verbal data nomor ponsel mahasiswa yang akan menerima bantuan paket program ini dapat dengan baik dan tanpa sarang. Aplikasi verbal mahasiswa PTKI dapat diakses melalui laman. Nah, ini yang dimaksud tadi Pak Kasubdi yang ada tertentu Bu. Jadi Bapak Ibu enggak sembarang. Jadi kalau operator kita masih di perguruan tinggi tentu sudah tahu semua ini. Jadi masuk di sini. Ini kemudian nanti selanjutnya diikuti sesuai dengan aturan di website ini. Nah, kami juga melampirkan ini Bu kemarin ini Bapak Ibu panduan verbal ini ponsel mahasiswa PTKI. Ini ada kalau sudah masuk, ini sudah seperti ini nanti kita diperlihatkan, seperti yang disampaikan juga tadi Pak Dodi. Jadi tinggal diikuti saja sebetulnya. Jadi ini ada 9 halaman. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal diikuti saja ini panduannya ya Bapak Ibu ya. Saya kira banyak pertanyaan dan tentu insya Allah Pak Dodi dan tim kita di emis itu akan mengupdate di emis tentu Bapak Ibu setiap saat, setiap hari sebelum penutupan tanggal 13 hari Jumat beberapa hari yang akan datang itu selalu mengupdate data di emis, melihat perkembangan dan informasi-informasi di dashboard emis supaya bisa melakukan pendataan atau mengirim data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf Pak Amir, mohon maaf. Ya. Surat itu sudah kami edarkan ke PTKIS karena sampainya tanggal 28 ya. Saya cek tadi tanggal 28 kita edarkan ke Kopertais, ke PTKIS di Jakarta ya dan Banten. Ini sudah ada yang menjawab beberapa, tapi maksud saya apakah ini nanti ketika pengisian itu harus lewat Kopertais atau langsung di emis Pak? Itu saya kira tekanannya, kemudian batas langsung dibuka di website. Langsung buka itu Pak, langsung dibuka. Iya. Ya, artinya tidak harus melalui laporan Kopertais begini-gini kan, walaupun kita yang share ke mereka. Perlu, Pak, karena ini online. Oke. Satu lagi Pak, satu lagi Pak, izin karena yang terpenting batasnya itu yang harus kita share malam ini ya. Pak, izin Pak, satu lagi Pak. Terima kasih. Untuk mahasiswa baru Pak, kan saya baru dapat informasinya malam ini. Apakah yang mahasiswa baru itu harus dilaporkan dulu di emis reguler dulu, atau langsung aja di sini Pak? Itu pertanyaannya. Karena kan untuk dilaporkan di emis reguler kan tidak mungkin. Belum waktunya kita melaporkan di emis reguler. Ya. Sudah buka. Saya kira tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan itu ya.
Silakan Pak Dodi, bisa diulang sedikit. Ya, sekali lagi ya, kalau untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang belum masuk di semester genap kemarin, itu bisa diajukan juga bantuannya, tapi memang syaratnya harus masuk dulu di emis reguler. Ya. Nah, proses updating data emis semester ganjil ini kan saat ini masih dibuka, Pak. Ya. Kita buka kemarin memang awal dibukanya per 7 Oktober nanti sampai 31 Desember. Jadi masih terbuka. Pak Dodi, Hanya yang mahasiswa baru belum bisa belum bisa diupdate di emis reguler, kan belum saatnya. Sudah bisa Pak. Oh, boleh Maksudnya ya? Pak itu nanti harus Sudah, BAP boleh, dulu Pak. Pak. Sudah. Harus BAP dia Pak. Nah, cuma memang Sudah bisa betul, di betul. dashboard ada. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu PTKI yang masih punya tanggungan data emis sebelumnya, data emis semester genap ataupun yang sebelumnya lagi gitu, itu memang secara kronologisnya itu atau historicalnya itu harus dilakukan periode yang lebih lama dulu diselesaikan, baru secara berangsur bisa menyelesaikan periode yang lebih baru. Artinya kalau data semester genapnya belum tuntas sampai BAP, itu belum bisa masuk ke semester ganjil. Mungkin ada kasus beberapa PTKI yang karena memang di data semester genap kemarin tidak 100%, ya, ada menyisakan sekitar 3% dari sekitar 830 atau 840 PTKI yang belum tuntas menyelesaikan BAP-nya. Nah, bisa jadi kasus-kasus PTKI yang seperti ini yang belum bisa melakukan login ke periode semester ganjil. Ya. Jadi mohon diselesaikan dulu pendataan sebelumnya, periode sebelumnya, baru nanti setelah BAP, diupload BAP-nya bisa dibuka secara otomatis gerbangnya atau aksesnya untuk updating semester ganjil ini. Ya. Seperti itu, Baik, Pak. makasih Pak Dodi, makasih Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah jam 10 malam, sudah larut malam, dan teman-teman sudah di Papua sana sudah jam 1 dini hari, dan di Indonesia Timur jam 12. Saya kira masih banyak pertanyaan memang, tapi karena waktu yang kita terbatas, maka kita cukup sampai di sini. Namun sebelumnya saya mempersilahkan dulu ke Pak Kasubdit untuk memberikan stressing terakhir sebelum kita tutup bersama. Silakan Pak Kasubdit. Baik, terima kasih Pak Amir, Pak Dodi. Saya sampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, Bapak Ibu tugasnya sampai hari Jumat tanggal 13 November 2020 jam 00.00 adalah melakukan pendataan seluruh mahasiswa, baik baru maupun lama, untuk bantuan paket data internet. Yang kedua juga mencantumkan nomor ponsel, karena bantuan kita itu akan dalam bentuk bantuan paket data, bukan diberikan injeksi, bukan dalam bentuk nomor perdana. Nomor perdana diberikan hanya yang beberapa kasus karena dia memang ingin dinyatakan tidak aktif atau apa, kemudian menggunakan nomor perdana. Yang kedua, tentang macam-macam lanjutannya, Bapak Ibu mungkin agak dikesampingkan dulu. Yang penting konsentrasi pendataan, Pak, sehingga nanti uang yang sudah ada di Kementerian Agama oleh pemerintah ini bisa terserap dengan baik. Karena data kita per hari ini baru 500 sekian. Artinya kurang dari 50% itu akan menjadi problem. Insya Allah akan kita informasikan karena emis sangat intens kepada aparatnya soal operator emis. Jadi kalau yang swasta kan di masing-masing Kopertais ada operatornya, Pak. Nah, itu yang akan menjadi tulang punggung Bapak Ibu di dalam pendataan mahasiswa dan nomor ponsel bagi bantuan dimaksud. Apalagi di perguruan tinggi negeri yang tadi saya lihat masih banyak yang kosong, dari mulai Aceh dan sebagainya masih banyak yang kosong. Yang ketiga, kepedulian kita untuk sejenak memikirkan anak-anak itu menjadi sangat penting. Karena jika tidak, kesempatan ini akan lewat. Nah, kesalahan atau ketidakcermatan atau ketidakpedulian kita akan berakibat kepada mahasiswa tidak bisa mendapatkan sentuhan pemerintah, dalam hal ini bantuan paket data internet. Selanjutnya mungkin itu, selamat bekerja. Sekali lagi yang merasa Bapak Ibu tidak sempat, segera langsung ngomong.
kepada operator emis, karena itu akan lebih baik, akan lebih enak daripada Bapak Ibu ditanggung sendiri. Saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Profesor Doktor harus nangani pendataan, saya kira malah pusing. Itu tugasnya memandu penelitian, mengajar dengan baik, lah soal data kasihkan kepada ahlinya, yaitu saudara-saudara kita yang selama ini diberi penjelasan. Terima kasih atas nama Kementerian Agama, dari Sabang sampai Merauke, terutama teman-teman kita dari Indonesia Timur, sampai jam 1 masih bertahan mengikuti Zoom meeting ini. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Pak Amir, terima kasih teman-teman, dan juga semuanya. Demikian, marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.